akan memasuki era yang gampang tersinggung. Era di mana kita, para pebisnis dalam bidang apapun, termasuk dalam artian yang luas, juga karyawan dan lain sebagainya, akan mudah sekali tersinggung oleh hal-hal yang sepatutnya tidak patut kita pedulikan. Tentu saja dikarenakan ketimpangan peran unsur air yang diramalkan lebih besar, lebih dominan ketimbang peran unsur api tentunya. Maka dikhawatirkan perasaan sensitif yang mencuat pada cap it gue ini bakal menyulut lahir dan berkembangnya berbagai aksi emosi, kecurigaan, tudingan, ataupun tuduhan. Era gampang tersinggung kelak akan menggantikan era di mana sikap gegabah mudah mencuat ke permukaan. Para pemirsa, para pencinta dan yang memperdomani buku ramalan yang setiap tahun saya tulis, yang untuk tahun ini buku ramalan tahun kelinci air Imlek 2574, yang tentu saja lengkap bersama dengan kalendernya. Kita berjumpa kembali untuk membincangkan tinjauan mengenai era cap it gue. Karena era cap gue, di mana era tersebut berkata kuncikan gegabah, membuyarkan rencana di persimpangan sebentar lagi akan segera berlalu dan digantikan oleh era cap it gue yang berentang waktu mulai 13 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024 dan berkata kuncikan tersinggung kendala serius bagi kemapanan. Itu sebabnya saya di awal mengatakan kita akan memasuki era yang gampang tersinggung. Era di mana kita, para pebisnis dalam bidang apapun, termasuk dalam artian yang luas, juga karyawan dan lain sebagainya, akan mudah sekali tersinggung oleh hal-hal yang sepatutnya tidak patut kita pedulikan. Era gampang tersinggung. Pada rentang cap it gue, seperti tadi saya katakan, tolong dicatat mulai 13 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024. Era tersinggung adalah era di mana perasaan sensitif, gampang tersinggung, diramalkan bakal mendera deras berdasarkan metode analisis yin yang 5 unsur. Hal itu tentu saja dikarenakan ketimpangan peran unsur air yang diramalkan lebih besar, lebih dominan ketimbang peran unsur api tentunya. Tidak mengherankan kalau masalah harga diri, ini kan perasaan perasaan nggak jauh-jauh dari harga diri Tidak heran kalau masalah harga diri misalnya dengan serta-merta akan mencuat tanpa terduga lagi. Merasa diri jauh lebih penting, lebih mulia daripada orang lain. Sadar ataupun tidak, bisa merasuk dan merusak kesepakatan. Kesepakatan adalah sesuatu yang sebetulnya sudah kita setujui yang sebelumnya bahkan telah dipertimbangkan dengan sangat matang dan logis sekalipun
Dan mengingat bahwa predikat tahun kelinci air itu berbunyi keyakinan semu, syarat emosi dan wasangka, maka dikhawatirkan perasaan sensitif yang mencuat pada cap gue ini bakal menyulut lahir dan berkembangnya berbagai aksi emosi, kecurigaan, tudingan, ataupun tuduhan. Kemitraan dan kesepakatan rentan tergoyahkan. Tadi sudah kita katakan bahwa unsur air akan meningkat. Ya tentu saja di tahun di mana unsur air itu pada penghujungnya ya menggelontorkan unsur air lebih besar lagi, maka tidak mengherankan kalau juga kecurigaan, tudingan, atau tuduhan makin luar biasa mendera. Dan tentu saja dalam konteks pertumbuhan elemen, air akan menumbuhkan unsur kayu, sehingga unsur kayu itu sendiri akan bertumbuh dengan tidak normal pula. Nah, dari pertumbuhan unsur kayu yang tidak normal itu patut kita waspadai. Misalnya, kita gampang sekali merendahkan orang lain. Oleh karena itu, sembarang merendahkan orang lain, bahkan dengan kata-kata yang misalnya tidak semestinya, harus kita waspadai benar, harus kita jauhi. Jangan sampai terjadi, ya. Kemudian menyombongkan diri sendiri. Ya, ini bisa jauh lebih besar lagi. Merasa diri, wah, gua lebih hebat, gua lebih mulia, ya. Nah, ini tentunya tidak bagus, apalagi kemudian merendahkan pengetahuan orang lain, ya. Dan lain-lain banyak sekali ya macamnya. Bahkan kita juga harus mewaspadai segala sesuatu yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin dan tidak akan muncul ke permukaan, ya. Jadi yang tidak mungkin dan tidak akan muncul itu bisa-bisa muncul tanpa terduga lagi, ya. Nah, kondisi semacam ini, ya, kondisi di mana gampang tersinggung mulai mencuat ke permukaan dengan segala dampak buruknya, harus kita cari jalan keluarnya agar kita terbebas dan dapat membenangkan situasi yang seburuk apapun. Nah, solusinya ya, karena kita sudah memahami apa yang telah kita sampaikan tadi, maka demi keberlangsungan, kesepakatan dan atau kemitraan kita pula, dan agar kesemuanya itu saling mendatangkan keuntungan bagi para pihak, ya, maka kita pantang untuk mudah percaya, ya, pada berita atau informasi apapun sebelum kita periksa keabsahannya. Kemudian jangan pula kita mengambil kesimpulan sebelum segala sesuatunya terkaji dengan sematang mungkin. Jangan tergopoh-gopoh. Hindari keras kepala, buka mata hati dan logika demi mewujudkan transparansi yang seobjektif mungkin. Para pemirsa, para juragan sekalian, ya, kita telah membahas fenomena cap gue. Tentu kita juga kepingin tahu mengenai bagaimana nih potensi sio-sio tertentu, sio kita, ya, agar kemudian perjuangan kita tidak akan sia-sia, ya, karena dapat menghindari segala hal jelek dan meningkatkan segala hal baik supaya rezeki makin bertambah baik pula tentunya. Oke, kita akan memulainya dari sio kelinci tentunya. Sio kelinci. Hindari rasa jenuh. Dari kata pertama ini tentu saja terkandung bahwa Anda yang bersio kelinci bisa-bisa mengalami kejenuhan
Jadi, Anda patut mewaspadai diri Anda sendiri, introspeksi, dan menjaga agar eksistensi tidak mengalami gangguan. Kejenuhan sedikit apapun harusnya Anda tepiskan di awal kemunculannya. Ya, hindari rasa jenuh. Rezeki takkan mudah terkendala hambatan. Jadi, kalau kejenuhan bisa Anda hindari, maka rezeki Anda di tahun di mana diramalkan sebetulnya sio kelinci sedang ciong, ya, menjadi bahkan berkemudusan hingga rezeki datang mengalir luar biasa, ya. Peluang stabil, ya, peluang Anda, siapapun Anda, apakah Anda itu pebisnis ataupun karyawan, apapun profesi Anda, ya, peluang Anda bakalan stabil di masa cap it gue ini, bahkan terbuka untuk diberdayakan seoptimal mungkin. Jadi Anda tidak perlu ragu. Asalkan kejenuhan tiada, maka keraguan pun akan mudah Anda pupuskan pula, ya. Nah, kalau ini semua bisa Anda kendalikan dengan baik, maka peningkatan pun akan terwujud. Ya, peningkatan terwujud kalau kepedulian makin terkonsentrasikan. Nah, di sini tanpa kepedulian yang optimal pun hasil Anda sudah memuaskan. Apalagi kalau peningkatan Anda maksimalkan luar biasa, maka hasilnya pun akan menjadi luar biasa pula. Oleh sebab itu, ingat, pertama, buang rasa jenuh, kemudian berdayakan peluang seoptimal mungkin, dan peduli. Karena peduli Anda akan meningkatkan rezeki Anda. Sio naga. Sio naga merupakan sio yang memang di sepanjang tahun kelinci air ini diramalkan berpeluang terbaik. Nah, pada cap it gue ini patut kita pedulikan. Bagaimana sih peluangnya? Apakah perlu kita bersikap defensif atau bahkan harus semakin ofensif? Kita dengarkan baik-baik. Buang tinggi hati. Oh, kalau begitu salah satu yang menjadi ganjalan adalah sikap tinggi hati. Karena seperti kita bahas tadi di awal, era cap it gue merupakan era di mana gampang tersinggung, mudah mencuat ke permukaan. Kalau kita tinggi hati, ya tentunya gampang tersinggung pun gampang melekat pula, ya. Ini yang harus kita pahami benar dan harus kita singkirkan, ya, perasaan tersebut. Buang tinggi hati. Rezeki besar kecil takkan sukar diperjuangkan. Jadi kalau nggak ada tinggi hati, ya, yang besar bahkan yang kecil pun. Kenapa yang kecil harus diperjuangkan? Karena yang kecil ini untuk jangka berikutnya kita berharap justru akan mendatangkan potensi kesempatan yang jauh lebih baik lagi. Aktivitas pasti lancar, ya. Jangan khawatir, ya. Menjadi pesat, menjadi begitu luar biasa kalau gejala pemaksaan dapat dienyahkan. Nah, ada dua hal tuh, ya. Sampai kalimat ini ada dua hal yang patut Anda waspadai. Satu, Anda mudah tinggi hati. Kedua, Anda gampang memaksakan kehendak. Walaupun pemaksaan ini tidak Anda sadari benar, ya. Jadi Anda patut untuk mawas diri, ya. Nah, kalau ini semua bisa Anda pedulikan, ya, maka hasil yang memuaskan bakal terwujud sesuai harapan, ya. Dengan begitu, hasil memuaskan bakal terwujud sesuai harapan Anda.
ulang nggak ciong, ya. Di tahun kelinci air ini, walaupun Anda merasa terbatas potensinya, kesempatannya, ya Anda mungkin harus menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Jangan-jangan berdasarkan nilai tersebut memang kesempatan Anda terbatas. Namun apabila keberuntungan Anda berjumlah nilai tinggi, tentu peluangnya pun makin besar pula. Nah, di bulan Imlek yang ke-11 ini, di penghujung tahun ini, memang yang berusia ular patut hati-hati, ya. Untuk itu, kita harus menyeksamai potensinya dengan sebaik mungkin, ya. Tahan tuduh curiga. Ya, jadi Anda kemungkinan besar, ya, akan terbangun perasaan, kok gue gampang bener nih curiga sama si dia, jangan-jangan apa dia bisa membangkang gue nih. Nah, hal-hal seperti ini boleh saja Anda rasakan, boleh saja menjadi satu peringatan, tetapi Anda nggak boleh mengungkapkan kecurigaan tersebut, ya. Kenapa? Agar rezeki yang terbatas, ya, tidak terabaikan. Agar rezeki yang terbatas. Artinya apa? Pada bulan Imlek ke-11 ini rezeki Anda memang relatif terbatas. Jangan Anda paksakan, ya. Dan jangan pula diminimalkan dengan aksi-aksi yang berkonotasi curiga tadi, ya. Rawan kendala memang, ya, rawan banyak kendalanya tuh, ya, bisa silih berganti. Dan kalau itu terjadi, Anda harus paham betul gitu, ya. Jangan gentar. Karena kendala bukannya suatu yang patut kita khawatirkan hingga kita harus berlari daripadanya. Harus kita hadapi kalau kita memang berharap di masa datang peluang kita lebih baik lagi, begitu, ya. Nah, rawan kendala makin berat kalau obsesi terperangkap hasutan. Jadi karena banyak kendala, Anda nggak perlu banyak obsesi. Ambisi tentu aja yang patut, yang wajar. Kalau obsesi adalah sesuatu yang sudah lebih daripada kewajaran. Anda maunya yang luar biasa, wah, 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 wah. Nah, kalau Anda berpikiran seperti itu, kemudian Anda dihasut, Anda bisa mudah sekali, ya, dibokong dan tertipu. Anda harus waspada. Nah, agar stabil, agar segala sesuatunya dapat kita kendalikan dengan baik, maka kita pantang bersikap egois. Nyakan prasangka dan keserakahan. Jangankan curiga, keserakahan pun sebaiknya kita singkirkan. Dengan begitu maka kita akan membuat jalan kita menjadi mulus dan kita akan membuka jalan di depan jauh lebih baik daripada sekarang ini. Sio kuda. Sio kuda, kalau Anda perhatikan nih, ya, Anda coba udah buka bukunya atau buka kalender Anda perhatiin tuh grafik. Ada kok grafik keberuntungan Anda untuk setahun, ya. Saya yakin kalau Anda perhatikan, Anda paham bahwa bulan Imlek ke-11 merupakan bulan Imlek di mana keberuntungan Anda rawan terhadap banyak gangguan. Jadi Anda patut bersikap defensif dulu, jangan sembarangan. Apalagi kan sio kuda memang di tahun kelinci ini dirabalkan ciong, ya. Jadi patut berhati-hati. Nah, untuk itu waspadai, apakah Anda itu pebisnis ataupun karyawan, Anda patut bersikap tenang, ya, jangan tergesa-gesa. Kalau Anda tidak bersikap tergesa, kalau tak tergesa, ya, peluang yang terbatas akan melahirkan penurunan. Iya nih, potensi Anda kelihatannya terbatas. Anda curiga bakal menurun. Enggak, kalau Anda nggak tergesa-gesa, Anda menekuninya dengan sebaik mungkin, maka kualitas, ya, tingkatan rezeki Anda nggak akan mengalami gangguan, ya. Nah, untuk itu dan agar kelancarannya dapat terjaga dengan baik sampai ke penghujung tahun dan supaya di tahun berikutnya Anda pun punya potensi yang jauh lebih baik lagi, maka
Anda patut menelaah situasi Anda sekarang ini ya. Telaah situasi. Percaya tanpa kajian bisa pudahkan kesempatan. Jadi Anda patut menelaah situasi Anda ya, supaya Anda betul-betul bisa bersikap objektif ya. Kalau Anda percaya tanpa kajian, itu kesempatan Anda bisa pudar. Jadi Anda patut menelaah situasi dengan secermat mungkin. Sabar, cermat. Nah, tadi baru kita katakan cermat, sabar, cermat, rendah hati, modal bagi rezeki yang berkestabilan ya. Jadi Anda patut menstabilkan rezeki Anda pada bulan Imlek yang 11. Jangan memaksa diri untuk meningkatkannya. Memang kalau jumlah nilai keberuntungan Anda dalam setahun di atas 5 ya, potensi kenaikan ada, tapi sebaiknya Anda tidak memaksa diri. Sio kambing merasa diri lebih cerdas dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, boleh-boleh saja. Merasa objektif apalagi gitu ya. Namun merasa gampang curiga jangan ya. Jangan karena merasa cerdas, merasa yakin, merasa luar biasa, kemudian Anda seenaknya mencurigai seseorang atau bahkan memfitnah. Itu dipantangkan benar. Mengapa? Ingat bahwa Anda di tahun kelinci air ini keberuntungannya sangat bagus ya. Masih ada 2 bulan waktu yang betul-betul luar biasa, dan jangan kita nodai dengan hal-hal yang tidak semestinya yang bakal merusak keberuntungan. Tolong hal ini diwaspadai benar. Curiga boleh saja, rezeki tetap mantap kalau sesuai kelaziman. Jadi kalaupun mau curiga masih boleh asal sesuai kelaziman ya. Jangan di luar etika. Etika harus tetap terjunjung tinggi ya. Apalagi kalau agresivitas takkan terperangkap hayalan hasutan ya. Jadi rezeki Anda bukan saja akan stabil, melainkan meningkat kalau agresivitas Anda tidak bakal terperangkap hayalan atau hasutan. Hayalan bisa terjadi karena Anda sendiri tentunya ya lepas kontrol terhadap perasaan. Sedangkan hasutan, Anda gampang percaya atas logika yang dijabarkan oleh orang lain. Jadi perasaan ataupun logika ini kali betul-betul harus Anda waspadai benar agar selalu berkestabilan ya. Nah, kalau Anda tidak lagi keras kepala, tanpa perasaan, tanpa keras kepala, maka aktivitas Anda akan makin lancar, harapan pun mudah sekali Anda wujudkan. Sio monyet. Sio monyet bukan sio yang di tahun kelinci air ini diramalkan ciong. Sehingga tentu saja segala sesuatunya berada dalam kondisi yang cukup baik sampai dengan baik. Banyak kelancaran yang berhasil Anda wujudkan. Namun memang pada bulan Imlek yang lalu ada ganjalan yang harus Anda waspadai benar. Dan ganjalan itu mestinya sudah terlewatkan di bulan Imlek yang satu ini. Bahkan kalau Anda betul-betul sigap, maka bulan Imlek ini merupakan bulan di mana Anda dapat menggapai bintang di atas sana. Luar biasa.
Nah, untuk itu Anda patut membuang rasa khawatir Anda, ya. Penurunan takkan sukar diputarbalikkan. Kalau Anda tidak khawatir, arus yang menurun yang dari bulan lalu ini bisa Anda balikan menjadi suatu daya dorong yang luar biasa, sehingga potensi keberuntungan mudah mencuat ke permukaan, bahkan luar biasa hebat, ya. Nah, untuk itu, seperti apa yang disampaikan pada awalan ya pembahasan, Anda sebaiknya menyeksamai lagi tuh awalan pembahasan. Jangan tersinggung ya. Sebab kalau tersinggung banyak hal yang bisa terjadi. Yang terjadi justru hambatan daripada kemulusan ya. Nah, jangan tersinggung. Karena kalau Anda tersinggung bisa enyahkan tekad dan keyakinan Anda sendiri ya. Nah, oleh sebab itu bersikap wajarlah. Dengan bersikap wajar, suka mengalah, maka rezeki Anda yang bersio monyet justru akan lebih lancar dan lebih memuaskan. Sio ayam. Dibandingkan dengan sio yang lain, memang sio ayam dalam setahun ini banyak didera oleh berbagai masalah. Ya, bahkan pada bulan Imlek yang baru saja berlalu, ya, penurunan keberuntungan sangat mungkin mendera pula. Ya, kalau ini tidak Anda sadari, kita khawatir di bulan Imlek yang satu ini potensi kenaikannya masih sukar untuk diwujudkan ya. Nah, untuk itu dan agar ya potensi yang tertutup menjadi terbuka, berbagai hal patut Anda waspadai benar. Misalnya kalimat berikut ini, kalau bertekad bulat. Jadi, kalau bertekad bulat, itu tekad bulat di garis bawahi dahulu ya. Hal krusial pun takkan sukar dikerjakan. Jadi, dalam rentang waktu yang cukup lama ini, yang dikhawatirkan tekad Anda betul-betul menipis, ya. Nah, kalau tekad menipis, masalah, rintangan, hambatan akan berdansa ria di atas kepala Anda. Anda semakin terpuruk jatuh. Nah, tetapi kalau Anda bertekad bulat, maka semua akal dapat Anda buang dari atas kepala Anda ya. Bikin fresh kepala Anda, maka akal krusial pun takkan sulit Anda enyahkan ya. Jadi Anda gampang terbebas dari masalah. Saya ulangi, kalau Anda betul-betul bertekad bulat. Nah, untuk itu Anda patut membuang kebiasaan menunda ya. Terlampau tergesa pun jangan. Jadi stabilkan sepak terjang Anda. Asalkan selalu disiplin dan cermat, maka rezeki Anda pun bakal mudah Anda stabilkan pula. Ya, bagus-bagus kalau bisa meningkat walaupun relatif hanya sekedar. Kenapa? Karena ini adalah modal bagi bulan esok yang jauh lebih baik dan tahun mendatang yang sebetulnya sangat kita harapkan akan meningkatkan keberuntungan Anda jauh di atas keberuntungan tahun yang satu ini. Sio anjing, jangan paksakan diri. Kestabilan rezeki kini patut diprioritaskan ya. Jadi dikhawatirkan Anda yang bersio anjing banyak kehendak untuk memanuverkan sesuatu, mencoba hal ini, mencoba hal itu. Nah, hal-hal semacam itu seyogianya tidak Anda paksakan. Ya, begitu juga halnya dengan kesempatan yang luar biasa
ya, datangnya mendadak misalnya. Hal-hal semacam itu pun sebaiknya jangan Anda kejar dengan pemaksaan diri. Anda boleh mengejarnya sebatas hal itu memang di dalam batas kesanggupan Anda, ya. Jadi, rezeki yang stabil memang patut diutamakan. Hindari aksi-aksi yang spektakuler, ya. Jangan nggak bisa terbang layang, mau berusaha terbang layang, misalnya takut bungee jumping, memaksakan diri. Ya jangan mencari masalah, ya. Jadi hal-hal yang bersifat spektakuler di luar kemampuan Anda harus betul-betul Anda hindari, ya, Anda enyakan. Hindari aksi spektakuler apalagi yang tidak terencana, ya. Apalagi pula kalau hal itu syarat dengan pembiayaan. Artinya apa? Artinya di bulan Imlek yang ke-11 ini dikhawatirkan Anda melakukan sesuatu yang, ya, boros misalnya, yang tidak semestinya. Jadi masalah pendanaan patut betul-betul Anda tinjau ulang kembali. Utamakan rutinitas, ya. Jadi yang patut diutamakan adalah segala sesuatu yang sifatnya memang sudah reguler, yang sudah biasa, ya, rutinitas Anda. Nah, ini penting demi kelancaran prospek-prospek yang memang sudah transparan dari awalnya. Sio babi. Sio babi memang sio yang di tahun ini berkeberuntungan luar biasa. Jangan sia-siakan keberuntungan Anda, ya. Namun ada kalanya kita pun patut menahan diri, ya, seperti juga pada bulan Imlek yang lalu, ya, di mana kita khawatir ada ganjalan yang menghadang yang mencuat di luar perkiraan kita, gitu ya. Nah, juga di bulan Imlek yang satu ini, ya, kita harus bersikap waspada. Nah, untuk itu kita harus membuang sikap angku. Jangan sampai ada sikap angku. Dikatakan demikian justru karena dikhawatirkan tahu-tahu kita tanpa sadar bersikap angku, ya. Apalagi kita gampang curiga kan di bulan Imlek yang ke-11 ini. Simak deh penjelasan tinjauan pada awal video, ya. Buang sikap angku. Logika dominan, rezeki pun takkan stagnan. Jadi kalau Anda lebih mengutamakan logika ketimbang perasaan, lebih dominan logika daripada perasaan, maka rezeki Anda nggak akan stuck, nggak akan berhenti, bahkan melancar dan meningkat. Nah, peluang akan terbuka lapang kalau kesabaran tidak tererosi kejenuhan, ya. Masalah pada bulan lalu biarlah menjadi masalah bulan lalu. Boleh Anda introspeksi untuk hal itu, ya. Peluang bakal terbuka lapang kalau kesabaran Anda tidak tererosi kejenuhan. Jadi janganlah masalah lalu membuat Anda jenuh di masa yang satu ini, ya. Jadi masalah pada cap gue jangan terbawa menjadi sebuah kejenuhan untuk masa cap it gue. Dengan bersikap seperti itu maka ketidakmungkinan pun akan datangkan kesuksesan. Jadi bulan Imlek ke-11 ini bisa mengundang banyak ketidakmungkinan yang di luar perkiraan kalau kita tidak bersikap angku, mengutamakan logika, ya, dan juga tidak jenuh. Sio tikus.
Sio tikus memang dilambangkan sebagai sio yang di tahun kelinci ciong ya. Ciong kecil, jadi berkeberuntungan terbatas. Pada penghujung tahun ini, memang banyak hal-hal yang sukar untuk kita wujudkan menjadi sesuatu yang luar biasa hebat gitu ya. Nah, kalau hal itu memang terasa sukar, janganlah kita paksakan. Namun, walaupun kita tidak memaksakan, ya rasa terkalahkan pun kita harus hindari benar. Apalagi cepat-cepat rasa terkalahkan. Misalnya Anda tanpa sengaja tersaingi, kemudian mundur dengan teratur, ini pun tidak boleh. Walaupun Anda disarankan untuk tidak berspekulan, tapi Anda patut tegar menghadapi segala masalah. Ini penting, kenapa? Karena penghujung tahun ini merupakan batu loncatan bagi Anda untuk mewujudkan ya banyak kesuksesan pada area yang terbuka bagi keberuntungan Anda di tahun depan. Nah, oleh sebab itu, merasa terkalahkan tidak boleh terjadi. Apalagi begitu cepat mendera Anda ya. Ini harus Anda camkan benar. Ya. Cepat rasa terkalahkan, kerugian masa kini dan di era kemudian. Jadi, paham dong? Kalau Anda rasa terkalahkan, bukan hanya 2 bulan Imlek terakhir ini, cap it gue dan cap ji gue, Anda bisa rugi. Bahkan di tahun depan pun, di mana Anda punya potensi bagus, itu pun Anda bisa terkalahkan pula. Ya, jadi Anda harus tegar. Apapun rintangan di depan mata, ya, sikap objektif jangan digadaikan, ya. Jadi jangan gampang percaya hal yang aneh-aneh, apalagi hal-hal yang nggak masuk di akal, ya. Anda harus buang itu jauh-jauh, ya. Nah, jadi apapun rintangannya, sikap objektif harus tetap diutamakan, harus tetap dipertahankan, jangan berpikir yang aneh-aneh. Nah, tingkatkan kepedulian agar penurunan rezeki tidak akan berkepanjangan. Nah, ini satu hal ya. Kalimat tadi, ini adalah satu hal yang harus Anda renungkan. Tingkatkan kepedulian. Apakah selama ini kepedulian Anda menurun? Kalau iya, Anda harus segera berkonsentrasi kembali, menyeksamai dan menelaah semua ya hak, kewajiban dan tanggung jawab Anda agar Anda kembali kepada jalur yang memang telah Anda rencanakan. Orang bilang mah kita patut on the track. Sio kerbau. Asalkan tak asalan, berbagai rezeki pun mencuat ke permukaan. Ya, wah, Anda berpikir peluang Anda di tahun kemarin ini meningkat pesat. Jadi Anda berpikir semuanya udahlah, pasti akan lancar dengan sendirinya. Tidak. Ada satu tantangan di bulan Imlek ini yang harus Anda perhatikan benar. Jangan sampai Anda kecolongan. Nah, untuk itu Anda harus betul-betul waspada. Jangan bersikap asal-asalan. Kalau Anda betul-betul bersikap serius, cermat, maka rezeki yang sebelumnya tersembunyi pun akan mencuat ke permukaan. Nah, untuk itu, celikan mata telinga agar kesempatan takkan hilang begitu saja, ya. Anda patut betul-betul mendisiplinkan diri menelaah peluang di depan mata Anda.
Padukan sumber daya, jangan abai terhadap perubahan ya. Segala sumber daya patut Anda kerahkan, nggak perlu ragu ya. Karena apa? Karena potensi Anda di bulan Imlek Cap Igwe ini bakal mendatangkan banyak sekali keberuntungan, baik yang lama maupun yang baru, sehingga segalanya akan jauh lebih memuaskan lagi. Sio macan. Sio macan, jangan bersikap masa bodoh ya. Anda sudah berada di penghujung tahun ya. Bulan Imlek yang ke-11 ya, dan bulan Imlek yang ke-12 kemudian berganti tahun. Pada bulan Imlek tahun Imlek 2574 ini, keberuntungan Anda diramalkan luar biasa. Bahkan pada bulan Imlek yang satu ini pun keberuntungan Anda masih sangat luar biasa. Walaupun ada kesan ada penurunan, itu pun hanya sedikit. Dan kalau Anda tidak mengabaikannya, maka Anda pun gampang sekali untuk melakukan perubahan agar penurunan tadi menjadi suatu kenaikan. Nah, untuk itu Anda tidak boleh bersikap masa bodoh. Jangan masa bodoh. Ya, kestabilan rezeki bisa melorot tidak karuan. Jadi, tadi sudah disampaikan bahwa keberuntungan Anda bakal bagus. Tapi kalau Anda bersikap masa bodoh, keberuntungan itu akan berbalik 180 derajat. Waspada, ya. Nah, oleh sebab itu, kepedulian sekecil apapun akan berakibat positif bagi kestabilan ya. Jadi Anda patut peduli bahkan terhadap hal-hal yang kecil sekalipun. Turun tangan maksimal akan memantapkan peluang hingga memuaskan. Jadi, kalau Anda mau turun tangan ya, lebih siap siaga, maka kualitas, kuantitas aktivitas akan memuncak, rezeki pun demikian pula adanya. Para pemirsa, para juragan sekaliannya, terutama Anda yang menggunakan dan memanfaatkan buku ramalan dan kalender tahunan. Apa yang telah saya sampaikan barusan ini mudah-mudahan menjadi pelengkap bagi apa yang telah Anda sersamai pada buku dan kalender tersebut. Ya, kesuksesan Anda tentu saja adalah kebahagiaan saya sebagai penulis ramalan ini. Dan mudah-mudahan video-video pada channel YouTube FSA juga memberikan manfaat yang lebih sehingga kesuksesan Anda jauh lebih maksimal adanya. Sukses selalu.